Sabar aja lah, ntar juga datang 2024 kita tanding lagi. Tiba-tiba konstelasi berubah drastis, yang maju sebagai calon presiden adalah Megawati Soekarno Putri dari koalisi Istana. Why not? Ya kan? Nah, rasanya kali ini 2024 itu adalah perguliran generasi. Artinya ada pergantian generasi pimpinan politik Indonesia. Sudah waktunya generasi yang lebih muda. AHY maksudnya? Untuk AHY dan segenerasinya. Oke. Bukan generasi yang zamannya Pak SBY sudah lewat. Pak SBY udah pensiun sekarang. Oke. Itu kalau nggak salah, itu elektoralnya Pak Ganjar baru 3%. Oke. Dan itu mohon maaf saya jelaskan, yang menjadi panglima tempurnya Jawa Tengah, komandan tempurnya Jawa Tengah waktu itu, namanya Puan Maharani, Mas. Dalam rapat Dewan Pimpinan Pusat Partai, Mbak Puan menyatakan, Ibu Ketua Umum, mohon izin kalau yang ditetapkan Gubernur Ganjar, biarkan saya menjadi panglima tempurnya di sana. Mohon maaf nanti ditanya Mas Ganjar, berapa Mas Ganjar kita nyalon waktu itu duitnya? 600 juta, Bos. Dan itu tidak kita terima, silahkan dipakai untuk jalan-jalan. Toh, akhirnya dalam waktu 3,5 bulan racing pertempuran ditata penuh dipimpin Puan Maharani, jadi itu. Yaitu apa? Bu Mega melakukan testing, kira-kira gimana? Anak-anak Bu Mega diterima enggak di luar PDIP? Kalau di dalam PDIP sudah pasti menang total. Tapi di luar bagaimana? Bagaimana Puan di luar PDIP, di luar partainya? Apakah dukungan masyarakat cukup kuat? Nah sementara bagi Ganjar juga begitu. Barangkali test case juga, di luar Pak Ganjar cukup besar dukungannya, tapi di partai apakah sebesar itu? Gimana ya? Kalau banyak yang mau jadi presiden silakan, itu adalah hakmu. Tetapi ingat, kamu hidup di sebuah negara yang nama Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sabar aja lah, ntar juga datang 2024 kita tanding lagi. Wah, ya enggak lah Bu, mohon maaf, Pak SBY ini sama sekali saat ini ya Bu ya, beliau tidak terlibat dengan day-to-day politics gitu. Nah, rasanya kali ini 2024 itu adalah perguliran generasi. Artinya ada pergantian generasi pimpinan politik Indonesia. Sudah waktunya generasi yang lebih muda. AHY maksudnya? Untuk AHY dan segenerasinya. Oke. Bukan generasi yang zamannya Pak SBY sudah lewat. Pak SBY udah pensiun sekarang. Oke. Tiba-tiba konstelasi berubah drastis, yang maju sebagai calon presiden adalah Megawati Soekarno Putri dari koalisi Istana. Why not? Ya kan? Ya. A politician never dies, nggak pernah mati ya. Jadi dia senantiasa hidup. Apalagi kalau kita kaitkan dengan elektabilitas Puan Maharani yang masih susah terdongkrak. Memang Megawati Soekarno Putri tidak pernah disebut-sebut sebagai calon presiden di dalam survei karena orang belum membayangkan atau tidak membayangkan mereka mau nyalon lagi. Tapi bukan tidak mungkin fenomena Mahathir Mohamad, Joe Biden ini merangsang, mendorong mereka kemudian untuk bertarung kembali. Apalagi bagi Megawati Soekarno Putri, dia akan melihat bahwa sesungguhnya barangkali saingan-saingan dia juga tidak banyak lagi juga. Karena kemarin Jokowi yang popularitasnya di atas dia, kemudian juga Prabowo. Kalau dia waktu itu tidak mengalah ke Jokowi, bisa saja dia kalah dan PDIP tidak berkuasa. Tapi dia serahkan pada Jokowi. Tapi sekarang 2024 Jokowi akan jadi pandito ya. Tidak bisa maju lagi karena 2 periode, dan saya tidak yakin juga akan ada perubahan konstitusi untuk menjadikannya 3 periode atau tidak terbatas. Tetap 2 periode, tetapi yang perlu kita catat ya adalah bahwa Megawati tetap punya peluang, karena bahkan Megawati belum pernah menjalani 1 periode secara full, secara penuh.
Selain dinobatkan sebagai King Queen Maker pada Pilpres 2024 bersama Prabowo Subianto dan Airlangga Hartarto, Ketua Umum DPP PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri masih berpeluang menjadi calon presiden. Lingkaran Survei Indonesia, LSI, Denny Jam merilis ada 3 King Queen Maker Pilpres 2024. Mereka adalah Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, dan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto. Megawati, dilihat dari usianya memang sebaiknya cukup jadi ibu bangsa. Namun hal itu akan dilakukannya bila kisruh di internal partai terkait calon yang akan diusung dapat dikendalikannya, kata pengamat komunikasi politik dari Universitas Saunggul Jakarta, Muhammad Jamiluddin Ritonga. Selain itu, Megawati juga akan melihat calon dari partainya berpeluang besar menang atau tidak. Menurut Jamiluddin, kalau dua kemungkinan itu dapat dipenuhi, bisa saja Megawati memutuskan mengusung sendiri pasangan Capres-Cawapres. Hal itu akan dilakukannya bila Jokowi juga memberi dukungan sepenuhnya, sambung dia. Sebaliknya, lanjut Jamiluddin, bila dua hal itu tidak terpenuhi dan tidak dapat dukungan dari Presiden Jokowi, bisa saja Megawati memutuskan dirinya menjadi capres. Jalan ini akan diambil sebagai pilihan terakhir bila di internal partai terjadi perpecahan mengenai sosok yang akan diusung, imbuhnya. Menurutnya Jamiluddin, jika Megawati jadi capres PDIP bisa jadi akan mengajak partai lain untuk berkoalisi. Kalau bersama partai koalisinya Megawati dapat memilih cawapresnya dengan tepat dan mendapat sokongan dari Jokowi, maka pasangan yang diusung PDIP akan tetap kompetitif pada Pilpres 2024 tutupnya. Selain dinobatkan sebagai King Queen Maker pada Pilpres 2024 bersama Prabowo Subianto dan Airlangga Hartarto, Ketua Umum DPP PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri masih berpeluang menjadi calon presiden. Lingkaran Survei Indonesia, LSI, Denny Jam merilis ada 3 King Queen Maker Pilpres 2024. Mereka adalah Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, dan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto. Megawati, dilihat dari usianya memang sebaiknya cukup jadi ibu bangsa. Namun hal itu akan dilakukannya bila kisruh di internal partai terkait calon yang akan diusung dapat dikendalikannya, kata pengamat komunikasi politik dari Universitas Saunggul Jakarta, Muhammad Jamiluddin Ritonga. Selain itu, Megawati juga akan melihat calon dari partainya berpeluang besar menang atau tidak. Menurut Jamiluddin, kalau dua kemungkinan itu dapat dipenuhi, bisa saja Megawati memutuskan mengusung sendiri pasangan Capres-Cawapres. Hal itu akan dilakukannya bila Jokowi juga memberi dukungan sepenuhnya, sambung dia. Sebaliknya, lanjut Jamiluddin, bila dua hal itu tidak terpenuhi dan tidak dapat dukungan dari Presiden Jokowi, bisa saja Megawati memutuskan dirinya menjadi capres. Jalan ini akan diambil sebagai pilihan terakhir bila di internal partai terjadi perpecahan mengenai sosok yang akan diusung, imbuhnya. Menurutnya Jamiluddin, jika Megawati jadi capres PDIP bisa jadi akan mengajak partai lain untuk berkoalisi. Kalau bersama partai koalisinya Megawati dapat memilih cawapresnya dengan tepat dan mendapat sokongan dari Jokowi, maka pasangan yang diusung PDIP akan tetap kompetitif pada Pilpres 2024 tutupnya.